Cemaran etilen dan dietilen glikol pada obat masih menjadi sorotan. Berdasarkan penjelasan pakar toksikologi zat kimia, dua zat ini mengandung racun yang dapat menyebabkan gagal ginjal. Etilen glikol atau propilen glikol dan sebagainya itu sebenarnya bahan kimia kan. Tadi sudah katakan itulah bahan kimia. Jadi bahan kimia pada dasarnya, pada prinsipnya dia memang memiliki sifat bahaya, ya. Dan kemudian sifat bahaya ini adalah bagian dari sifat intrinsiknya dia, tapi juga bahan kimia juga bermanfaat ya bagi kehidupan kita. Jadi tergantung kadar ataupun konsentrasinya atau dosis dalam dunia kedokteran menyebutnya seperti itu. Merujuk pada buku standar obat yang dikeluarkan oleh Badan Resmi Pemerintah atau Farmakop, dua zat cemaran obat sirup belum termasuk di dalamnya. Terkait kasus yang telah merenggut ratusan jiwa, kementerian terkait memasukkan EG dan DEG ke dalam larangan terbatas dan diatur importasinya. Hal ini untuk mencegah terulangnya kejadian gagal ginjal dan untuk melindungi masyarakat. Dalam penyelidikan cemaran EG dan DEG, telah ditetapkan 4 perusahaan farmasi sebagai tersangka, yakni PT Avi Pharma, CV Chemical Samudra, PT Yarindo Pharmatama, dan PT Universal Pharmaceutical Industries. Para perusahaan ini memproduksi obat dengan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dengan kadar di luar ambang batas aman. BPOM telah menerbitkan pedoman cara pembuatan obat yang baik untuk diterapkan di industri farmasi. Namun, pada kenyataannya, 25% dari industri farmasi belum menerapkan dengan baik. Kementerian Kesehatan menegaskan ada beberapa produsen yang tidak menerapkan CPOB yang tentunya berdampak buruk pada konsumen. Obat yang memang tidak boleh dipakai karena tadi ya tidak CPOB, yang kedua ada juga kadar yang memang di atas ambang batas. Meski beberapa perusahaan farmasi telah ditetapkan sebagai tersangka, Komunitas Konsumen Indonesia turut melayangkan gugatan kepada BPOM di Pengadilan Tata Usaha Negara karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Tahapan untuk mensomasi atau mengajukan keberatan. Dan setelah 10 hari ternyata tidak dijawab. Makanya kami langsung mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi bukan hanya karena kejadian yang telah terjadi, tapi gugatan ini untuk juga kejadian yang akan datang. Terkait izin edar obat, Kementerian Perindustrian menyatakan telah berkomunikasi dengan BPOM dan telah membentuk tim pengawas terkait pendataan surat izin edar dan peredaran obat-obatan di Indonesia. Kami ingin melakukan pertama inventarisasi dari perusahaan-perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obat yang terkait dengan apa yang kita harapkan sesuai dengan izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Sebagai otoritas yang paling bertanggung jawab dalam hal ini, BPOM tidak memberikan respon ketika kami mengonfirmasi kepada mereka. BPOM bertugas sebagai pengawas, penguji, serta memberikan rekomendasi terhadap industri farmasi dan Kementerian Perdagangan mengenai post-market. Terkait hal ini, masyarakat yang dirugikan bisa mengajukan gugatan kepada produsen farmasi dan juga BPOM melalui class action. Dan juga dapat melapor ke posko aduan yang dibuat oleh YLBHI. Untuk menggugat itu adalah korban. Dan korban tentu sangat diharapkan untuk berpartisipasi aktif ya. Kami sudah membuka posko bersama dengan beberapa lembaga untuk mengajukan gugatan gitu. Itu lebih kuat tentunya memiliki legal standing menggugat BPOM. Dan pertanggungjawabannya bukan hanya perdata atau PTUN ya, Tata Usaha Negara, tapi juga pertanggungjawaban pidana. Kasus cemaran EG dan DEG obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal pada anak harus menjadi pembelajaran. Diperlukan transparansi dan tata ulang regulasi bahan kimia, makanan, dan minuman. Glenys Oktania, Kompas TV, Jakarta.